Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, jikalau pada saat ini saya boleh lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyapa saudara semua, membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya yakin dan percaya jikalau sampai pada saat ini, saudara masih ada dalam penyertaan, dalam kekuatan bahkan kasih Tuhan. Sampai selamanya Tuhan akan tetap menunjukkan kasih setia-Nya, asalkan kita tetap berharap hanya kepadanya saja. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 13, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menyapa kita pada saat ini. Di dalamnya berkata demikian, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, membasuh kaki orang lain adalah kegiatan yang dipandang sangat rendah. Pekerjaan hina itu dikhususkan hanya bagi seorang budak atau hamba. Karena itulah sebenarnya sungguh tidak patut para rasul membiarkan kaki mereka dicuci oleh Yesus, di mana Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memang sengaja melakukannya. Dia bermaksud mengajar kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia, yang menuntut orang yang lebih rendah statusnya untuk melayani mereka yang lebih tinggi. Sebaliknya, Dia memanggil kita menjadi pelayan bagi semua orang, terutama mereka yang berstatus lebih rendah daripada kita. Di sini Dia secara langsung mengajarkan standar pelayanan yang benar, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang menjadi murid-Nya. Pertanyaannya, apa saja standar pelayanan yang diajarkan Yesus kepada kita? Yang pertama ialah melayani dengan merendahkan diri adalah kewajiban, bukan pilihan. Yesus telah memberikan satu standar pelayanan yang benar, dan kita tidak boleh mengubahnya menjadi beberapa standar. Kita tahu bersama bahwa Yesus pada saat itu membasuh semua kaki murid-murid-Nya, termasuk Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu jika Yudas Iskariot akan mengkhianatinya? Dia sangat tahu. Namun apakah Yesus melewatinya dan tidak mencuci atau membasuh kakinya? Tidak. Dengan penuh kerendahan hati, Yesus tetap membasuh kaki si pengkhianat itu. Nah, inilah standar pelayanan yang diajarkan Yesus kepada kita. Namun jika kita renungkan kembali, kebanyakan orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan, ketika dia melayani seseorang dengan tulus hati, namun orang itu membalaskan dengan pengkhianatan atau dengan kekecewaan, dia tidak segan-segan untuk berhenti untuk melayaninya. Bahkan banyak di antara kita yang akan mengambil kesimpulan untuk membencinya, hanya karena pengkhianatan dan kekecewaan yang kita rasakan. Namun saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali, kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang mempunyai sikap ini, maka kita sudah mengubah standar pelayanan yang diwajibkan Yesus untuk kita kerjakan. Kita membuat satu standar pribadi dalam pelayanan kita. Kita memilih orang-orang yang kita layani, orang-orang yang suka dengan kita, sepaham dengan kita,
dan selalu menyukakan hati kita. Sedangkan orang-orang yang membuat kita kecewa, mereka yang mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan kita akan jauhi dan tidak mau melayani mereka. Merendahkan diri dalam melayani sesama baik yang menyukai kita, bahkan mereka yang mengkhianati kita, yang tidak suka dengan kita, adalah suatu kewajiban dan bukan pilihan. Wajib artinya sebuah keharusan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita bisa mencerminkan teladan yang telah diberikan oleh Yesus kepada sesama kita. Standar pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang kita bisa ambil dari ayat ini ialah tidak memandang rendah setiap pelayanan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembasuhan kaki adalah pekerjaan yang rendah, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kedudukan yang rendah juga, seperti hamba dan budak. Namun jika Tuhan Yesus yang adalah Allah yang berkuasa dan mulia mau membasuh kaki para murid-muridnya, jika dia saja rela melakukan sesuatu yang begitu rendah, maka jelaslah para muridnya harus ikut serta, rela merendahkan diri dalam segala pelayanan. Jangan karena sudah menjadi pelayan Tuhan yang terkenal, pelayan Tuhan yang besar, sudah mendapat banyak pengakuan dari orang-orang yang dia layani, maka berbarengan dengan itu, dia pun mempunyai keangkuhan diri untuk tidak mengemban misi pelayanan yang dipandangnya rendah dan tidak selevel lagi dengan posisinya yang sekarang. Jika ada seorang hamba Tuhan yang menolak pelayanan karena menganggap pelayanan itu terlalu rendah atau hina baginya, maka ia belum menghayati ayat ini, dan dia sudah mengubah standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Yesus untuk kita kerjakan. Yang harus kita tahu bersama saudara, pelayan Tuhan bukan berbicara tentang posisi, bukan berbicara tentang kedudukan atau jabatan, namun pelayan Tuhan berbicara tentang mentalitas, integritas, dan kapasitas. Setinggi apapun posisi dan kedudukan kita saat ini, maka sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus mempunyai kerendahan hati yang sangat besar dalam melakukan setiap pelayanan yang diembankan kepada kita. Ketika kita dituntut untuk membasuh kaki sesama kita, jika dalam pandangan dunia, mereka yang akan kita basuh itu memang berada di bawah kita, maka patutlah kita lakukan. Apakah mudah? Tidak. Namun ketika kita ingin melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Dia akan memampukan kita untuk melakukannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, standar pelayanan Yesus memang sangatlah sulit untuk dilakukan di dunia ini. Namun yang harus kita tahu, sesulit apapun, jika Yesus telah memberikan perintah kepada kita untuk melakukannya, maka kita harus melakukannya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi standar pelayanan yang diajarkan Yesus kepada kita, maka kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dan sangat-sangat berbahagia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Orang-orang yang hidupnya berlimpah adalah justru orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan yang mulia, mewakili Allah dan Kristus di tengah-tengah dunia ini, dengan merendahkan diri dan melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence.